Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab kelas Mahatta Kerja. Kita masih membahas tentang al-ismu min haitsu ta'yin. Isim ditinjau dari kejelasannya. Al-ismu min haitsu al-ismu bin nadhar ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya ada dua. Sebutkan nakira, isim ma'rifat. Isim nakira isim yang belum jelas bendanya atau orangnya. Isim ma'rifat isim yang sudah jelas. Yang kita akan panjang bahas ke depannya adalah isim ma'rifat yang sudah jelas bendanya dan orangnya. Kita sudah masuk pembagian atau macam-macam isim ma'rifat. Satu, ada alif lamnya. Yang kedua, dhamir. Yang ketiga, isim syarah dan isim mausul, munada, alam dan mudhaf. Kita selesai ya dari pembahasan ini? Selesai ya? Baik. Alam ini nama orang, tempat, gunung, dan kota. Pembagiannya ada tiga, isim kunyah, laqab, dan gelar. Isim kunyah, laqab. Namun perlu kita pahami bahwasanya yang isim ini bukan isim dalam pengertian definisi isim pembagian kata. Kata ada tiga, isim, fi'il, huruf. Isim, kata, benda, sifat, dan seterusnya di sana. Kalau fi'il, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Huruf adalah kata yang tidak berfungsi kecuali jika disambungkan. Maka isim dalam pembagian alam, isim, kunyah, laqab ini beda. Isim di sini beda dengan isim yang di sana. Maksudnya isim itu nama alam, nama orang. Isim sini. Contohnya seperti nama tempat, Jakarta, Tarakan, Makkah, Madinah, Mesir, itu maksudnya isim, nama. Karena kalau nama ada ibnu, ada abu, ada umumnya namanya kunyah. Kalau laqab, gelar, sang pemberani, sang pedang Allah, ini gelar. Nah sekarang isim ini nama kita, nama Muhammad, Adil, Zaid, misalnya, Indah, nama pokoknya. Maka pasti ma'rifat. Sama dengan Ibrahim juga nama. Baik bahasa Arab atau tidak, maka nama ma'rifat dia. Termasuk nama kota, nama tempat juga ma'rifat, masuk isim di sini. Seperti gunung ini bukan dia isim alam yang ma'rifat. Jabalun bahasa Arabnya. Tapi isim memang, tapi bukan isim yang di sini nama. Tapi kalau dikasih nama gunungnya jadi ma'rifat. Misalnya gunung berapi, gunung Rinjani, gunung apa lagi? Gunung Bromo dan seterusnya, maka menjadi ma'rifat karena ada nama penamaan ya. Jadi maksudnya isim di sini penamaan pada sesuatu. Ya, penamaan pada sesuatu. Sama dengan kita ini manusia. Ada namanya, manusia namanya Muhammad, Zaid. Sehingga manusia itu sendiri bukan alam yang ma'rifat. Dia bisa nakirah insan dan al-insan. Tapi kalau sudah manusia namanya Zaid, nah Zaidnya sudah ma'rifat. Demikian. Sungai misalnya, sungai itu ya isim biasa bukan nama. Tapi kalau dikatakan sungai Nil, ma'rifat sudah jelas tempatnya di sana. Jadi maksudnya isim sini adalah penamaan kepada sesuatu dan nama. Baik. Itu yang terakhir. Mudhaf sudah selesai kemarin terbahas. Ingat yang ma'rifat dalam mudhaf adalah isim yang bersandar kepada isim ma'rifat saja. Adapun isim nakirah, mudhaf kepada isim nakirah maka tetap nakirah. Sekarang kita lanjut bagian apa? Bab berikutnya, bab yang berapa nih? Kelima ya. Al-ismu bin nawari ila
apa? Taghyirihi. Isim ditinjau dari taghyir, yaitu harokat akhirnya, perubahan harokat akhirnya. Kali ini kita belajar harokat akhir. Kalau yang bab pertama itu perubahan huruf akhirnya. Nah, sekarang ini adalah pembahasan tentang harokat akhirnya yang kita bahas dalam bab yang kelima, al-ismu min bin nazari ila taghyirihi. Pasal kelima, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, pada halaman 28. Kita baca, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada dua, isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Selalu kita pesan, jikalau ada dua pembagian dalam nahwu maka pahami berlawanan. Jadi cukup mengapakan salah satu definisi, nanti kita akan memahami lawan katanya. Isim mu'rab ialah isim yang berubah harokat akhirnya. Dapat dipahami isim mabni itu isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Baik. Isim mu'rab, isim yang berubah harokat akhirnya, contohnya Muhammadun qa'im. Lihat yang digaris bawahi, Muhammadun dhammah dun dhammatain. Artinya Muhammad berdiri. Diartikan kalau memang belum tahu artinya. Muhammadun qa'im, Muhammad berdiri. Berikutnya, inna Muhammadan qa'im, inna sesungguhnya. Muhammadan qa'im sama artinya yang pertama. Cuma di sini ada inna, jadi sesungguhnya Muhammad itu berdiri. Berikutnya, li Muhammadin kitabun, bagi Muhammad sebuah kitab. Yang kita perlu lihat adalah yang termasuk isim mu'rab yang berubah harokat akhirnya Muhammad itu. Jadi di awal dia Muhammadun, yang kedua Muhammadan, yang ketiga Muhammadin. Itu yang dilihat, berubah dia. Tergantung amil nanti. Kalau bi Muhammadin kita sudah pahami, kan ada huruf jar sehingga dia kasrah. Nomor dua, isim mabni, isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Contoh, hadzal talibu qa'im. Contohnya sama, kita lihat yang hadza. Contoh kedua, inna hadza at-talib qa'im. Hadza at-talib qa'im, hadza ini siswa berdiri. Berarti siswa ini berdiri, itu artinya. Hadza at-talib qa'im, siswa ini berdiri. Pada contoh yang kedua, inna hadzal taliba qa'im, sesungguhnya, karena inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya siswa ini berdiri. Berikutnya, li hadzal talibi kitabun, untuk siswa ini kitab. Bagi siswa ini kitab, ada sebuah kitab untuk siswa ini. Kita perhatikan kata hadza, di awal hadza, di keduanya juga hadza, yang ketiga juga hadza, sekalipun ada li berbeda dengan di atas, ada li berubah bi Muhammadin. Kalau di sini enggak, li hadza. Inilah namanya isim mabni yang tetap harokat akhirnya hadza, mau di tengah, di akhir, di depan tetap hadza. Ini namanya tetap harokat akhirnya. Berikutnya akan kita sampaikan tentang pembagian dan macam-macam isim yang akan tetap harokat akhirnya atau isim mabni. 1. Isim mabni ada 8. 1. Isim dhamir. Isim dhamir kata ganti orang, maka mabni. Inilah sebabnya kita harus menghafalkan macam-macam dhamir, dhamir rafa' munfasil, dhamir nasab munfasil, dhamir rafa' muttasil dan nasab muttasil dan jar muttasil. Maka lafaz-lafaznya memang harus dihafalkan luar kepala. Karena agar kita berjumpa dengan kata-kata ini atau lafaz-lafaz ini, kita kenal dia ma'rifat pertama. Yang kedua, dia akan selalu dibaca mabni. Seperti huwa, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu. Ini huwa akan selalu mabni, akan selalu fathah di akhirnya. Huwa, tidak bisa hu, hui, tidak bisa.
atau hu sukun tak bisa. Pasti harakatnya fathah, huwa, huma, hum akhirnya sukun, mesti sukun. Ini namanya mabni. Jadi kita dapat faedah di huwa itu ada dua pembahasan. Pertama, dia mu'rab, dia ma'rifat, jelas orang dan bendanya. Kedua, dia mabni, harakat akhirnya tidak akan berubah, sehingga kita tidak akan pusing apakah dia fathah, dia dhamma atau kasar, tidak perlu, karena memang dia mabni, isim dhamir, semua isim dhamir. Ketika dia bersama dengan isim seperti jar muttasil baladuhu, di dhammah hu, maka akan selalu demikian baladuhu. Tapi nanti ada perubahan seperti ada huruf jar fi baladihi, dia paling perubahan situ aja. Fi baladuhu, raitu baladahu. Nah, ketika jar memang dia mengikuti huruf jar, yaitu fi baladihi, karena agak susah disebut fi baladihu, susah. Sebenarnya ya mabni hu baladuhu, fi baladuhu, fi baladihu sebenarnya. Makanya dalam bacaan qiraah sab'ah ada yang alaihimu, ada bacaan itu kembali kepada, ada yang itu ayatnya dari Quran ada tuh. Kalau pas jalan baca lewat ada itu. Jadi dia dibaca dhamirnya yang kembali ke hu. Coba nanti kita ingat lagi. Intinya bab ini, karena kalau seandainya tidak dirubah akan berat, fi baladihu berat, sehingga diikutkan harakat menjadi ikut dal, fi baladihi. Jadi dihafalkan dhamir dan semuanya mabni. Kedua adalah isim mausul. Baik, isim isyarah. Yang kedua termasuk isim yang mabni yang tetap harakat akhirnya isim isyarah. Isim isyarah isim petunjuk. Maka semua isim isyarah lafadznya mabni. Hadza, hadani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Haula'i ini jamak, akhirnya kasrah, akan selalu kasrah dimanapun dia berada, di depan, di tengah, di akhir, walaupun bersama dengan anna, bersama dengan ila huruf jar yang seharusnya kasrah, tetap hi. Jadi haula'i, fi haula'i itu kasrah bukan karena ada fi-nya kata, tapi karena memang demikian dari asal katanya haula'i, demikian itu mabni. Di sini dijelaskan semua isim isyarah mabni kecuali hadan dan hatani. Ini pembahasan kita tahu di sini karena memang kita sedang bahas isim yang mu'rab dan mabni, maka kita sisihkan dua lafaz yang mu'rab. Ini di Mukhtarat disebutkan pada lafaz-lafaz isim mausul, sehingga catatannya panjang. Namun kita tidak memakai karena istilah mu'rab sekarang dibahas, sehingga kita lebih mudah memahami bahwasanya yang mabni dari isim isyarah itu semua lafaz-lafaznya kecuali bilangan yang dua, hadani sama hatani. Baik. Baik, kita tulis ini. Kita kembali ke kaidah isim musanna. Isim musanna ini artinya apa? Bilangan dua. Ini istilahnya, maknanya ini dua. Kaidahnya apa? Cara membuatnya, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ini isim musanna ini ada dua cara, alif dan nun atau ya dan nun. Maka konsepnya seperti isim musanna dalam semua isim yang ada alif dan nunnya. Ini kan berubah, a dan nun sama ya dan nun. Maka setiap isim yang ada akhirnya alif dan nun dan pasti bermakna dua, atau setiap isim yang musanna berakhir alif dan nun, dia kembali kepada kaidah alif dan nun ini atau ya dan nun. Maka pasti akan mu'rab gitu intinya, tidak mabni.
Termasuk yang kita sebut sekarang apa? Hadani dan hatani. Tuh. Ini dikatakan dia mu'rab, berubah karena memang ada alif dan nun. Tuh. Dia juga ada alif dan nun. Dia ketika dia ingin berubah, yang bahasa Arabnya mu'rab, berubah itu menjadi hadaini dan hataini. Gini, hatain. Jadi kalau kita cermati bahwasanya dia dikatakan mu'rab bagian yang bermakna dua ini, memang karena dia membawa lafaz ini yang dibawanya, sehingga akan selalu mu'rab setiap lafaz yang ada alif dan nunnya ini. Jadi isim mausul juga demikian nanti. Bahkan secara umum bermakna dua, isim musanna selalu mu'rab dia. Sampai pun dalam tambahan isim musanna apa? Kila sama kilta. Tuh. Kila sama kilta. Dia mu'rab juga. Ini kila termasuk mu'rab karena mengandung makna dua. Mu'rab dia berubah. Cuma dia tidak kelihatan perubahannya. Kenapa tidak masuk kila bacanya? Ini nampaknya seakan-akan mabni, tapi bukan mabni. Dia mu'rab. Dia kenapa tidak bisa berubah harakat ini? Karena memang masuk ke kaidah apa? Isim maksur. Apa definisi isim maksur? Isim di akhir alif sebelumnya fathah. Ini alif, ini fathahnya. Ini alif, ini fathahnya. Jadi dia tetap seperti itu. Di depan, di awal, di tengah tetap akan harokatnya seperti ini. Bukan karena dia mabni, akan tapi karena isim maksur. Ya, maksur. Jadi kembali ke ada mana dua ini, dia selalu mu'rab. Karena memang dalam membuat isim musanna itu ada cara tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kitabani misalnya. Kitabaini. Ini dia. Selalu demikian. Untuk kita pahami nantinya yang isim mausul juga demikian. Jadi semua isim isyarah mabni kecuali hadani dan hatani. Dikarenakan ada situ alif dan nun yang akhir dengan alif dan nun. Berikutnya isim mausul. Isim mausul lafaz-lafaznya kita sudah tahu dan hafal. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatin, allai atau allati. Sama juga semua isim mausul kita sambung mabni kecuali alladzani dan allatani. Ini ada ya ya, berarti bukan kayaknya ya nih. Ya, kayaknya bukan ada nada ya kayaknya di situ. Seharusnya alladzani. Ya, alladzani nada ya nya salah tulis kayaknya itu. Salah tulis. Alladzani sama allatani. Ini mu'rab, tambah lagi isim mausul tambahan ayyu, maka dia mu'rab. Perubahan ayu pada harakat ayu ayya ayy nanti. Tapi kalau isim mausul yang musanna ini alladzani bakal ada perubahan pada huruf. Kemana perubahannya? Cuma dua ini. Alif atau alif nun atau ya dan nun. Alladzani atau alladzaini. Itu dia. Ya kan? Jadi kecuali apa? Alladzani alladzani atau allatani. Tuh. Karena ada ini. Tuh. Nanti perubahannya kepada alladzaini. Itu dia alladzaini. Alladzaini selalu ya kasrah nunnya. Allataini.
isnataini. Nah ini. Makanya yang mengandung mana dua ini selalu dia mu'rab karena ada perubahan dalam membuat isim musanna ini. Alladzina sekarang. Alladzina. Ini tidak mu'rab, larinya ke mabni. Tapi kok ada ya dan nun sama, apa bedanya ini? Ya sama nun ada. Tapi dia masuk mu'rab, mabni dia. Karena tidak memasuki kaidah musanna dari dua sisi. Pertama dari makna ini dua, kalau ini enggak tiga maknanya, tiga lebih. Pertama. Yang kedua lafadznya al-ani, kalau ini enggak zina. Jadi enggak cocok memang dari dua segi. Kembalilah tetap bermakna dua musanna ini selalu larinya ke mu'rab, akan berubah. Nanti juga ada dalam angka. Bahasa Arabnya dua apa? Salah satu wahid. Kedua, yang dua apa? Mana apa bahasa Arabnya? Isnani. Isnani. Tuh, tetap dia akan mu'rab ini. Kalau muannasnya apa? Isnatani. Ini akan mu'rab nih. Nanti dalam angka akan mu'rab. Pokok makna dua ini aja. Dia bawaannya mu'rab lah, begitu intinya. Mau di bilangan, mau di sini nanti tetap mu'rab larinya. Ini akan bisa berubah isnaini, ya kan? Isnani jadi isnaini. Isnaini. Nah, sama juga isnataini. Kan? Jadi dia ada perubahan. Ada perubahan. Jadi karena dia mengalami perubahan isnaini atau isnataini, maka selalu dia akan berubah atau mu'rab istilahnya. Karena memang dia membawa huruf ini. Ada alifnya di situ tuh. Ini ada ya-nya dan nunnya sama juga tuh. Jadi keadaan seperti itu dia konsep dalam bahasa ini selalu mu'rab. Nanti kalau mau bilang misalnya ada dalam tamyiz bilangan 11 sampai dengan 19 itu mabni. Bahasa Arabnya 12 atau 11 itu ahada. Asyara. Yang 12 bahasa Arabnya ifna asyara. Itu. Bilangnya 11 sampai 19 mabni di atas fathah tuh ahada asyara. Ifna asyara sampai 19. Tis'ata misalnya tis'ata asyara. Ini bilangan akan selalu mabni. Maka nanti termasuk isim mabni kita bahas setelahnya insyaallah di akhir sebelum terakhir adat murakkab bahasa istilah nahunya. Bilangan yang berangkai tersusun ya maksudnya 11, 12, 13 sampai 19 itu maksudnya mabni. Dibilang di sana ada kecuali bilangan 12 yang duanya. Enggak mabni dia. Asyara tetap tapi bilangan 12 yang angka duanya ini yang mu'rab. Karena dia menerima perubahan ini. Al-nun dan ya dan nun nanti kalau dia nasab atau jar dia isnai. Isnai asyara. Ini tetap mabni, ini nanti yang mu'rab. Karena mengandung makna dua. Dan ada ciri khas tambahan musanna alif dan nun atau ya dan nun. Sehingga perubahan mu'rab itu hanya ini aja. Alif nun atau ya dan nun. Taib. Ya. Insyaallah mudah karena lafaz sudah kita pelajari, tinggal dihafalkan aja lafaz-lafaznya. Kita lanjut ke bagian apa? Istifham. Ini penting istifham karena tuh bertanya. Kita baca. Nomor 4 termasuk isim yang mabni
harakat akhirnya tetap, isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, isim. Seperti apa? Man artinya siapa, ma artinya apa, mata artinya kapan, aina artinya di mana, kaifa artinya bagaimana, kam artinya berapa. Ini isim. Maka ini yang akan mabni man, tidak akan berubah menjadi manu, mana, mani, tidak. Akan selalu sukun, man. Itu artinya mabni. Ada, ini dibahas isim. Di sana ada huruf istifham, huruf untuk bertanya, seperti hal. Hal artinya apakah. Ada lagi hurufnya a, hamzah. Itu huruf tidak masuk di sini karena kenapa? Apakah dia mabni? Tetap mabni juga, cuman yang dibahas ini isim. Isim mabni, yang mabni ini dia. Dia tidak sedang bilang huruf mabni, tidak. Kenapa tidak masuk dalam pembahasan istifham huruf mabni? Kan mabni juga. Huruf istifham hal itu mabni. Sama a juga mabni. Kenapa tidak masuk di sini? Kenapa hanya isim disebutkan? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab enggak? Hah? Kenapa? Ulang. Hanya dibahas isim, ditinjau dari perubahan harakat akhirnya. Asal bisa ada jawaban. Lengkapi lagi, ada yang lengkapi? Betul jawabannya. Karena memang kita bahas isim, maka huruf nggak masuk huruf. Padahal mabni. Yang kedua memang kalau huruf itu mabni memang. Tidak ada yang mu'rab kalau huruf. Selalu mabni huruf, semua huruf mabni. Jadi karena dia asal usulnya mabni tidak dibahas. Terlebih lagi kita buat pembahasan isim ditinjau dari perubahan harakat akhirnya. Ya isim disampaikan. Huruf tidak usah dibahas karena memang sudah mabni, itu dia. Tayyib. Hasan. Ini lafaz-lafaznya tinggal kita, kalau kita ingin bicara gunakan ini. Mata salat, kapan salat? Ainal masjid, di mana masjid? Itu kan? Man artinya siapa? Contohnya sudah ada man fil masjid, berarti siapa di masjid. Berikutnya apa ini berikutnya? Ma dinuka, apa agamamu? Apa agamamu? Gitu. Mahaza, apa ini? Mahaza, apa ini? Mahaza apa? Gitu kan? Mahaza. Mata, kapan? Mata shalah, kapan salat? Mata dars, kapan pelajaran? Mata muhadarah, kapan kajian? Mata ta'lim. Kalau kita mau praktikin sedikit-sedikit bisa ini dimasukin dalam bahasa kita sehari-hari. Mata ta'lim, mata ta'lim ustaz, kan misalnya sudah itu. Kapan kajian ustaz misalnya? Memang untuk dibiasakan kalau bicara itu mudah sebenarnya. Aina Muhammad, aina al-masjid, aina al-bait, aina an-nas, di mana manusia, aina al-ikhwah, di mana ikhwah, aina al-jamaah, mana jamaah, kan gitu. Kaifa juga demikian, kaifa haluka, bagaimana? Ya. Demikian, bisa diperhatikan. Nanti kita masuk ke bahasa Indonesia, aina bahasa Indonesia. Kaifa haluk, kam berapa, kam umruka, gitu. Kam umruka, berapa umurmu? Kam hadza, berapa ini? Kam huwa, berapa dia, gitu kan? Kam hum. Ini perhatikan aja karena larinya ke bicara kalau ini. Terakhir 7, ayyu. Ayyu untuk umum. Ayyu kitabin qara'ta. Kitab apa yang kau pelajari. Ini keterangan tidak disebutkan itu ayyu di isim istifham. Berarti mengikuti ayyu isim mausul, yaitu mu'rab. Ya enggak? Ayyu situ isim mu'rab sama dengan di isim
mausul. Berarti dapat dipahami ayu ini ada dua makna di sini. Ayu isim mausul sama ayu isim istifham. Nah, jadi mu'rab ya. Jadi semua isim istifham mabni kecuali ayu itu berarti. Baik. Lanjut. 5. Isim syarat. Isim syarat ialah isim yang membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Ini definisinya, ini syarat dihafalkan. Isim syarat adalah isim yang membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Baik. Kita tulis contohnya. Syarat. Ada 3. Isim, fi'il, jawab. Tuh. Pembahasan syarat ini ada 3 perincian. Isim, fi'il, jawab. Fi'il, jawab. Baik. Nah, sekarang yang kita bahas isim syarat. Ya kan? Yang termasuk isim mabni adalah isim syarat. Itu yang dibahas. Apa lafaz-lafaznya ada situ? Man, barang siapa. Intinya lafaz-lafaz isim syarat sama dengan lafaz-lafaz isim istifham. Namun di sini artinya sedikit beda, sedikit aja. Kalau man di isim istifham siapa? Man anta, siapa kamu? Kalau di sini man barang siapa. Siapanya ada tapi ditambah barang siapa. Itu isim syarat mengartikannya. Aina di sana istifham di mana artinya. Tapi kalau di sini dimanapun. Begitu. Kam berapa, di sini kam berapapun. Kalau di isim istifham ma apa, kalau di sini apa ma apapun. Demikian cara mengartikan isim istifham. Sudah ada artinya di sana. Maka isim-isim ini mabni ini yang dibahas. Cuman untuk membahas syarat ini kita perlu perinci seperti ini. Karena memang dia perincian seperti itu, dia ada perinciannya, kita harus bahas. Walaupun dia agak sedikit mendalam pembahasannya. Sekarang, kalau kita tulis sini ada man, ada aina, ya kan? Ada mata, tuh, ada ma. Terus sampai ke bawah, isim syarat. Maka mabni isim-isim ini. Namun untuk membahas isim mabni ini membahas isim syarat ini kita harus bahas juga teman-temannya. Karena definisinya adalah membutuhkan fi'il dan jawab syarat, sehingga kita tidak baik mengakhirkan pembahasannya. Kita segerakan di sini, gitu. Padahal dia pembahasannya sebenarnya condong kepada khobar. Mubtada itu ada khabarnya, sama di sini. Jadi tadi definisi isim syarat adalah isim yang membutuhkan fi'il dan jawab syarat. Berarti isim syarat ini dia membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Contoh misalnya man yazra yahsud. Artinya mana apa artinya? Barang siapa yang menanam, yazra menanam, maka dia akan memanen buahnya. Mudah juga. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memetik buahnya. Sekalipun dalam bahasa Arab memetik sendiri, qatafa, yaqtifu qatfan. Dan di sini umum. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen, menuai buahnya. Dikasih sukun. Jadi dapat dipahami ini isimnya, ini fi'ilnya. Karena fi'il itu kembali kepada pembagian fi'il dari 3 isim. Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari', amr. Terserah, pilih saja. Mau dari fi'il madhi silahkan. Fi'il amr, fi'il mudhari' silahkan. Kayaknya cocok fi'il amr. Karena fi'il amr itu perintah. Ada orang bertanya. Kalau ini ada man, barang siapa? Tidak mungkin barang siapa kamu pergilah. Tidak bisa, tidak cocok. Jadi tidak cocok fi'il amr di sini. Tersisa apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'.
Adapun jawaban ini dia umum. Dia tidak katakan isim, tidak katakan fi'il, dan huruf. Umum berarti mencakup isim, fi'il, huruf. Gitu. Jadi kalau bilang isim syarat, isimnya ini ada banyak bawah. Kalau dikatakan fi'il syarat berarti fi'il madhi mudhari maksudnya. Dalam buatnya, jadi harus dicari bahannya dari fi'il madhi dan mudhari. Kalau jawab syarat, kita harus siapkan dari isim, fi'il, huruf, silahkan buat aja. Yang penting jawabnya. Mau dari fi'il silahkan, mau dari huruf silahkan. Huruf kan mesti bersambung ya, enggak? Agak bermakna mesti bersambung. Jadi bukan hanya huruf fi misalnya, enggak. Pasti ada sambungannya fi masjid demikian. Jadi ini susunan dalam membuat isim syarat. Yang kita bahas adalah isim-isimnya, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Cuma kita hendak pahami lengkap karena dia sebut tadi dalam definisi itu disebut fi'il syarat dan jawab syarat, seperti apa kaidahnya dan seperti apa pembahasannya. Ini fi'il syarat dan jawabnya. Untuk kita mendalam pembahasannya, kita baca faedah yang tertulis di bawah. Lihat itu ada nama angka 1. Ada angka 1 di definisi kecil, lihat ke bawah catatan kaki. Faedah: isim syarat dan fi'il syarat harus bersambung. Adapun jawab syarat maka boleh terpisah. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, fi'il syarat dan jawab syarat di i'rab jazm berharakat sukun. Ini pembahasan syarat. Mau harus dibahas. Jadi bilangnya tadi kalau isim syarat sama fi'il syarat harus bersambung. Nah ini dia. Harus. Berarti harus setelah isim syarat itu harus jatuh setelahnya fi'il. Mau fi'il madhi silakan, mudhari silakan. Yang penting fi'il. Karena tidak boleh dipisahkan. Mas sama yazra tidak bisa. Kita ini hukumi sekarang sebagai fi'il syaratnya. Ini jawabnya. Nah, isim dengan fi'il wajib bersambung. Kaidahnya. Adapun jawabannya ini maka boleh terpisah. Ini boleh terpisah. Kita buat contoh. Misalnya aina, pakai ini ya, aina yazra. Itu yang anu aja. Kita pakai man, apa di sini aja. Tulis sini man yazra fi al-hadiqah ya yahsud. Artinya man yazra fil hadiqati yahsud. Artinya barang siapa yang menanam di kebun maka dia akan menuai buahnya, maka dia akan memetik buahnya, maka dia akan panen. Ada pemisahnya fi al-hadiqah. Boleh kalau jawab. Ini tetap jawab, tetap fi'ilnya, ini isimnya, tetap. Tapi suatu kaidah yang pasti kita pahami, setelah isim syarat pasti fi'ilnya. Berarti dapat kita bedakan antara man istifham dengan man syarat. Kalau man istifham tidak harus fi'il setelahnya, bisa fi'il bisa isim. Tapi kalau kita yakin sebagai man syarat, maka pastikan setelah ada fi'ilnya dan pastikan ada jawabannya. Kalau untuk membedakan man syarat atau man istifham, kalau ada jawabannya maka dia man syarat. Kalau enggak ada jawaban seperti ini maka dia man istifham, bertanya saja. Man yazra, siapa yang menanam? Itu maknanya. Kalau tidak ada jawaban ini. Tapi kalau ada jawaban seperti ini dia berlanjut, oh berarti ini bukan man istifham, bukan bertanya dia. Dia cuma mengabarkan siapa saja yang menanam maka dia akan memetik buahnya. Itu maknanya. Ini perbedaan mana man istifham dan man syarat. Ini kaidah pertama tadi. Apa kaidah pertama yang kita tulis di bawah kecil itu di catatan kaki, footnote? Isim syarat dan fi'il syarat harus bersambung, maksudnya jatuh langsung. Adapun jawab syaratnya maka boleh terpisah. Ini contoh jawab syarat yang langsung bersambung. Fi'il isimnya, fi'ilnya jawabnya. Kalau ini contoh jawab syarat yang terpisah. Demikian. Berikutnya faedah nomor 2 yang ditulis di bawah apa? Fi'il syarat dan jawab syarat di i'rab jazm. Coba kita masuk i'rab itu pada bagian kedua nahwu. Ya. Bilangnya fi'il syarat dan jawab syarat di i'rab jazm. Ciri khas jazm itu sukun. Oke, ini disukun. Yazra yahsud. Kasih keterangan lagi, kasih keterangan
jika dari fi'il mudhari. Itu dia. Karena fi'il madi masuk fi'il madi. Karena akan sampai kita pembahasan akhir pada pembahasan surah ini ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il mabni. Sama dengan isim. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Nah, ini kita lagi bahas ini isim mu'rab ini. Isim mu'rab sama isim mabni kita lagi bahas. Nanti di akhir pembahasan ada fi'il yang mabni, ada fi'il yang mu'rab. Secara kesimpulan, fi'il yang mabni ada dua. Madi, amr. Kita pembagian fi'il ada tiga saja. Madi, mudhari', amr. Yang mabni fi'il madi sama amr. Sisa apa? Fi'il mudhari'. Berarti fi'il mudhari' yang mu'rab. Nah, yang menerima harokat sukun, fathah, dhammah ini hanya fi'il mudhari' berarti. Artinya, jika fi'il syarat dari fi'il mudhari' akan ada kata jazm. Jika juga jawaban syarat dari fi'il mudhari' maka ada sukunnya. Secara umum dulu keadaannya, nanti ada perincian. Maksudnya kalau dari ini kan tidak ada bersambung dengan apapun. Dia kalau ada hujamahnya ya tidak pakai sukun, tapi jazm namanya. Pokoknya yang jelas gampangnya gini dulu. Fi'il syarat dan jawab syarat harus jawab jazm. Yang kita sebutkan harokat sukun itu sebagai ciri apa namanya bagian yang paling bagian inti jazm, ciri khasnya sukun. Sama dengan rafa, ciri khasnya dhammah, nasab, ciri khasnya fathah. Maka jazm ciri khasnya sukun. Itu dikatakan harokat fathah, dhammah, jazm ini sebagai asal, induk. Maka yang lain adalah cabang. Ini pembahasan syarat, maka selesai pembahasan ini. Kalau mau ditambahkan satu lagi sebenarnya kalau ingin dituliskan lagi faedah dalam catatan kaki tadi ini pembahasan satunya isim sama fiilnya nyambung langsung wajib. Ini yang kedua tadi fiil syarat dan jawabnya di i'rab jazm atau sukun. Ketiga kalau ditambahkan jawab syarat ini diartikan maka di sini. Sama di sini. Ini juga maka. Jadi artinya apa? Barang siapa yang menanam maka dia memetik buahnya. Nah sekarang ada hadis yang insyaallah kita bahas semua insyaallah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Awalnya man. Lihat, bentar. Man amila amalan terus panjang sampai fahuwa raddun. Tuh. Jadi ini man istifham man syarat ternyata. Karena lengkap, ada fiilnya, ada jawabnya. Fiilnya masih kurang, ada jawabannya. Maka yang artikannya apa? Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan perkara kami, maka furadun tertolak. Tanpa menyebut maka itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi mengartikan seakan-akan tepatnya demikian. Tidak pun tidak apa-apa. Itu faedah yang sifatnya tambah saja. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang bukan perkara kami, tertolak, boleh juga. Ini pembahasan syarat ya. Keren pembahasan ini. Karena kita akan memahami sesuatu dengan lengkap nanti. Memahami kitab, Al-Quran, hukum-hukum demikian. Penting berarti syarat ini. Karena pembahasan sudah khabar sebenarnya. Jadi kita lihat dalam tata ini jelas. Keedah yang kita tulis atau faedah yang kita tulis, isim syarat sama fiilnya nyambung enggak? Nyambung. Memang demikian kalau syarat itu. Mesti fiilnya langsung jatuh. Cuma sini fiilnya fiil madi tidak kelihatan jazm yang kita tulis faedah nomor 2, fiil syarat dan jawab syarat harus jawab jazm atau sukun. Tidak kelihatan karena fiil madi mabni jadi kita sampaikan. Tidak kelihatan deh. Kalau mudhari kelihatan dia. Sama tadi juga fawaradun isim. Karena kita bahas tadi fiil syarat, jawab syarat itu bisa isim, fiil atau huruf. Ini sekarang diawali fa fiil, fa isim. Fa huruf. Maka berarti ada jawab syarat dari huruf. Sekali lagi huruf mesti bersambung. Karena kalau huruf cuma ba, fa saja tidak bakal bermakna. Maka maksudnya pasti bersambung. Ini sambungannya huwa, raddun. Kalau kita ingin buang fa-nya juga ada masalah.
Apalagi di sini ada fa, memang biasa diartikan maka dalam bahasa Arab. Fa itu artinya maka. Kalau dibuang pun juga boleh dibuang, tetap jadikan maka boleh. Makanya pada yang ketiga tadi saya bilang, kalau mau ditambahkan nomor 3 tadi jawab syarat diartikan maka. Ini ada fa jelas seperti maka artinya. Tapi enggak pun juga ada masalah, karena sempurna maknanya. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan perkara kami, dia tertolak. Waktu kalau tidak pakai maka. Karena tidak harus silakan aja. Terkadang makanya terjemahan itu orang bisa beda satu sama lain. Tapi asalkan maknanya yang diinginkan tuh dapat, tidak masalah, tidak salah orang menerjemahkan. Yang tidak boleh itu merubah makna dalam menerjemah. Seperti yang kita tadi bahas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Diterjemahkan istawa dengan istaula, menguasai. Ya salah. Allah menguasai di atas arsy. Salah. Karena dari segi bahasa Arab tidak ada istawa mana istaula. Ada sebuah syair yang mereka pakai dalil, tapi syair itu datang belakangan, tidak ada dikenal dalam zaman salaf, apalagi zaman sahabat, sehingga itu dibuat-buat saja. Saya paham insyaallah jam berapa? Sudah waktu. Baik. Ini pembahasan saat agak lebar sedikit karena memang dia tidak khabar. Insyaallah tidak masalah, kita sudah sampaikan kaidah-kaidahnya dan tidak terlalu panjang. Sampai di sini aja pembahasan syarat. Insyaallah bisa dipahami. Sekarang kita simpulkan. Yang kita bahas sekarang ini apa? Kok panjang sekali pembahasannya. Yang dibahas oleh buku yaitu isim mu'rab, isim mabni ini. Isim mabni, isim syarat ini dia. Man, aina, mata, ma, ada anna, ada aina, ada anna, ada haitsuma. Ada aina ma, ada anna, ada thamma di sana. Ya enggak? Ada enggak? Aina, ada anna, ada aina ma, ada haitsu ya? Haitsuma. Baik. Thamma ada ya, bukan di isyarah dia. Isyarah ya, di isyarah tempatnya. Di sini hanya haitsuma. Ini yang dibahas dalam pembahasan kita nih. Cuma kita tambahkan pembahasan fi'il syarat dan jawab syarat karena memang disebutkan dalam definisi dan tidak terlalu panjang pembahasannya, ini aja. Dia butuh fi'il dan jawab itu aja. Nah, fi'il kita kasih keterangan, dia mesti bersama dengan isimnya, wajib hukumnya. Ada penjawabannya, maka dia boleh terpisah. Nah, membuatnya boleh dari isim, fi'il dan huruf. Ini kaidahnya. Nanti kalau kita bicara misalnya misalnya kita bilang man ya'kul yashba. Barang siapa yang makan maka akan kenyang. Maka ada istilah man jadda wajada. Ya enggak? Man jadda wajada, ini isyarat dia. Man jadda fi'il wajada. Tuh. Man isim syarat, wajib setelahnya fi'il. Madi kah, mudhari kah, terserah. Ini dia fi'il madi. Man jadda, barang siapa yang sungguh-sungguh wajada, dia akan mendapatkannya. Ini jawaban dari fi'il, boleh. Wa madi, mudhari silakan. Yang penting fi'il silakan. Isim pun boleh, huruf pun boleh. Saya paham insyaallah. Makanya setiap kata-kata itu istilah tersimpan banyak dalam nahwu itu. Makanya kita memang ini yang ribet. Ini yang buat kita kadang butuh sabar. Banyak istilah. Tapi istilahnya itu kalau dihitung-hitungnya berapa istilah itu saja sebenarnya, dan akan berulang terus. Nanti kita akan praktek di kitab bakal kita lewati istilah ininya aja rupanya. Bakal mudah. Yang susah ini sekarang kita mempelajari kaidahnya, agak susah. Tapi praktek nanti yang dibutuhkan tuh beberapa istilah saja. Tapi mau harus dipelajari pembahasan kaidah ini. Prakteknya tuh lebih mudah sebenarnya. Dia butuh bimbingan aja praktek tuh. Baik, ada tanyakan kita insyaallah sampai isim syarat. Tapi nanti ada yang ditanyakan, silakan.
Ini berguna sekali, isim syarat ini berguna sekali, bahkan susunan dalam bahasa Arab ini banyak. Kenapa dibutuhkan dan dia banyak? Al-Quran, hadis memakai ini isim syarat pembahasannya. Karena dia susunan mubtada khabar. Ini mubtada, kalau ada bahasa mubtada man mubtada, khabarnya ini lebih mudah. Khabar itu pelengkap. Mubtada itu isim ma'rifat di awal kalimat, di awal dia. Man isim di awal kalimat dia. Ma'rifat enggak man? Ma'rifat masuk mana dia? Masa ada? Ada, bah. Isim mausul ma'rifat enggak? Mausul isim ma'rifat. Tambahan isim mausul apa? Man. Isim dia. Masya Allah. Jadi berhak sebagai mubtada, isim ma'rifat ya man. Makanya dia butuh khabar, awradun khabar. Ya, kita cicil setengah lembar atau halaman satu halaman bakal habis. Apalagi ini sudah digambarkan di buku ini, diringkas segini aja kira nahunya kita bahas. Yang sisa penulisannya adalah sorobnya aja itu, sorobnya. Nahunya segini aja nahu ini, tapi sudah mewakili semua kaidah istilah ini. Kedua saya, masya Allah. Paling kalau dibahas lagi inti kaidah nahunya mana? Sedikit lagi malah, lebih sedikit lagi. Kita ya bagi dua lah, ya bagi tiga. Ini terakhir inti kaidah nahunya. Yang orang bilang sulit kali kira-kiranya. Tidak, gampang insyaallah. Gampang ini. Berapa lembar aja. Kalau kita buka kitab asli Arabnya Pak ilmu nahwu, mungkin ada mau belajar kita mungkin. Panjang, besar segini, yang satu jilid. Kayak kotak nada tuh ya segini, tebalnya kayak Al-Quran. Mau pakai lagi terus jami, apa nama kitabnya? Terus lupa kecil di segini, berjilid aja dia, terbiasa dia. Tidak nahwu asli, memang penulisan nahwu memang dari ulama. Namanya dulu jami, durus jami mungkin. Kalau yang asli kayak apa namanya Alfiyah, itu syarahnya 4 jilid. Ya kan, syarah Ibnu Malik 4 jilid. Kami sudah selesai pelajari semua itu. Sama Syekh di sana di Arab. Selesai 4 jilid kita pelajari. Tapi yang ana lihat ternyata ya sekedar aja, sekedar wawasan saja. Kembali ke sini ternyata. Jadi untuk bekal baca kita tuh sebenarnya tidak banyak-banyak, ini aja sebenarnya. Silakan kita buktikan. Paling untuk penguasaan, perluasan, keahlian aja mungkin. Kalau pertanyaan untuk baca kitab ini, segini aja bahannya, tidak apa-apa. Kecuali kalau orang memang ingin fakultas bahasa dan ingin menjadi seorang doktor situ, ya pastinya ya kayak ulama dulu, diperdalam memang semua dipelajari misalnya, jadi dia ahli. Tapi untuk sekedar untuk baca kitab, pahami, maksudnya baca kitab ini bukan baca aja begini, enggak. Baca maksudnya paham isinya, bisa disampaikan ke orang lain, itu maksudnya. Kita maknai baca kitab seperti itu. Membaca kitab itu maksudnya, membaca kitab guntur itu maksudnya memahami, mengartikan bisa, menjelaskan bisa, itu maksudnya baca kitab. Bukan hanya baca, tidak paham artinya, enggak, itu bukan. Itu ketepaan saja. Yang ujung-ujungnya tidak ada faedahnya kita belajar besar kalau cuma baca doang, baca aja. Oh bisa baca, UA-nya betul. Ada artinya, ada tahu maknanya. Anda bisa baca kitab ini, artinya ini maksudnya apa ini. Kita baca Al-Quran akan mudah kita bisa memahami maknanya juga. Ada pertanyaan? Silakan. Insyaallah. Baik, mungkin di akhir di luar pelajaran biar rekaman ditutup. Kalau mau ada pertanyaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.